Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya ini mahasiswi ini jurusan manajemen sore. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen pengkreditan, di mana itu merupakan termasuk tugas dari salah satu dosen saya yang bernama Pak Petrus. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu pengertian manajemen kredit, tujuan serta fungsi manajemen kredit, macam dan jenis kredit. Yang pertama itu adalah pengertian. Manajemen kredit atau manajemen pengkreditan pada dasarnya merupakan salah satu proses terintegrasi antara sumber-sumber dana kredit, alokasi dana yang dapat dijadikan kredit dengan perencanaan, pengorganisasian, pemberian, administrasi, dan pengamatan kredit. Tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi sekaligus untuk menjaga keamanan untuk nasabah penyimpan. Sedangkan fungsi kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama, kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi. Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Kredit adalah sebagai alat hubungan ekonomi internasional. Yang kedua itu adalah macam dan jenis kredit. Jenis itu terbagi lagi, yaitu yang A, kredit menurut sifat penggunaannya itu ada terbagi dua, yaitu kredit konsumtif dan kredit produktif. Yang B, kredit menurut keperluannya, yaitu kredit produksi atau eksploitasi. Terus itu ada juga kredit perdagangan. Kredit perdagangan itu terbagi dua, yaitu kredit perdagangan dalam negeri dan kredit perdagangan luar negeri atau lebih dikenal sebagai ekspor dan impor. Kredit menurut jangka waktunya itu terbagi tiga, yaitu kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, kredit jangka panjang. Kredit menurut cara pemakaiannya itu terbagi tiga, yaitu kredit rekening koran bebas, kredit rekening koran terbatas, kredit rekening koran upload pen. Di sini kredit juga, dan yang E, kredit menurut jaminannya. Itu ialah kredit tanpa jaminan, dan kredit menurut jaminannya terbagi dua, yaitu kredit tanpa jaminan dan kredit yang dengan jaminan. Nah, demikian penjelasan singkat saya. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan membahas yang lain. Saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Christine. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Berbicara tentang organisasi kredit, harus diketahui dahulu tentang prosedur kredit. Karena di dalam organisasi haruslah tercermin pengertian atau penelaan prosedur, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta hubungan antara organisasi kredit dengan unit-unit yang di dalam bank. Lalu saya akan membahas tentang interest policy atau kebijakan dalam penetapan suku bunga kredit. Bunga kredit adalah suatu jumlah ganti kerugian atau balas jasa atas penggunaan uang oleh nasabah. Bunga uang itu ditentukan oleh preferensi, likuiditas, dan jumlah uang. Bunga pada dasarnya mempunyai dua pengertian, yaitu bagi bank, bunga adalah suatu pendapatan atau suatu keuntungan atas pinjaman uang oleh pengusaha atau nasabah. 2. Bagi pengusaha, bunga dianggap sebagai ongkos produksi atau biaya modal. Asas perkreditan. Asas kuantitas harus dibarengi atas kualitas, yaitu dalam penyebaran risiko yang dilakukan melalui pemberian kredit yang menyebar ke beberapa sektor dan beberapa nasabah. Titik beratnya ditekatkan pada segi kemampuan usaha nasabah. Lalu saya akan membahas tentang penyusunan rencana kredit. Karena kredit merupakan kegiatan yang utama dari bank, maka rencana kredit merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam rangka melengkapi penentuan polis perkreditan secara menyeluruh. Langkah pertama dalam penentuan rencana kredit adalah penganalisian berbagai aspek yang berhubungan erat dengan perencanaan kredit tersebut. Lalu saya akan menjelaskan tentang analisa atas permohonan kredit. Dalam siklus manajemen kredit, didahului oleh penerimaan aplikasi kredit, 2. Analisa kredit, kemudian keputusan kredit, lalu administrasi kredit, kemudian pemantauan kredit, dan yang terakhir penanganan kredit yang bermasalah. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Faramutia. Kredit adalah kepercayaan yang timbul setelah ada pendekatan atau pengenalan antara pemberi kredit dan penerima kredit. Kredit ini sangat dibutuhkan di masyarakat luas. Kredit ini juga memiliki nilai informasi kredit. Sumber-sumber informasi kredit diperoleh dari laporan si pengusaha peminta kredit, laporan dari rekor bank, laporan dari sumber-sumber lainnya.
Pelaksanaan pemberian kredit. Hal-hal yang tertera dalam perjanjian kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama, maksimum kredit. Yang kedua, jangka waktu. Yang ketiga, keperluan kredit. Yang keempat, bunga atau proporsi. Yang kelima, biaya matra. Yang keenam, bentuk kredit. Yang ketujuh, jaminan kredit. Yang kedelapan, asuransi. Dan ketentuan-ketentuan tambahan lainnya. Administrasi kredit. Setelah pelaksanaan kredit, maka pihak bank harus memproses dan mengatur administrasinya secara baik sehingga dapat memudahkan bank dalam memantau perkembangan kredit tersebut. Administrasi kredit juga memiliki bentuk laporan, antara lain kartu induk debitur, laporan pemberian kredit, laporan realisasi, dan mutasi kredit. Pengaman kredit. Langkah ini sudah dimulai sejak bank merencanakan pemberian kredit. Usaha ini juga berfungsi untuk memperkecil resiko yang mungkin akan timbul dalam melakukan perkreditan. Pengaman kredit memiliki dua sifat pokok, yaitu yang pertama, pengaman preventif. Pengaman preventif ini adalah langkah sebelum kredit mengalami ketidaklancaran atau kemacetan. Yang kedua adalah pengaman represif. Langkah ini juga untuk menyelesaikan kredit-kredit yang mengalami kemacetan atau ketidaklancaran. Batas-batas pemberian kredit. Batas-batas pemberian kredit ini dikenal dengan L3 atau Legal Lending Limit, yaitu batas maksimal pemberian kredit atau BMPK. BMPK sendiri memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, melebarkan risk spending atau penyebaran risiko. Yang kedua, menghindari monopoli kredit oleh grup debitur. Yang ketiga, mengurangi tekanan terhadap direksi oleh para pemegang saham atau pengurus lainnya. Yang keempat, memperoleh jaringan nasabah